Jadi kalau kita menghadapi sesuatu masalah dan diingatkan oleh firman Tuhan, dan itu adalah ilmu. Salam damai sejahtera, salam kebenaran. Berjumpa lagi dengan saya, Nikodemus Kaborang. Pernahkah Anda mendengar istilah iluminasi atau suara Tuhan? Kalau yang sudah pernah membaca buku teologi atau yang pernah sekolah di teologi, sekolah tinggi teologi, tentu akan mengetahui apa arti iluminasi. Jadi saat ini kita akan menyaksikan penjelasan dari Bapak Basuki Cahayapurnama menjelaskan tentang iluminasi dan bagaimana caranya mengetahui suara Tuhan yang benar. Dan penjelasan ini sangat menarik, sangat luar biasa bagaimana dia menceritakan kehidupan kerohaniannya di dalam pertumbuhan imannya. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Pak BTP sendiri tuh sering banget ngebahas soal iluminasi. Karena di buku ini juga sering banget nih ditulis gitu ya, pencerahan ilahi gitu. Boleh nggak dikasih tahu sedikit mungkin bagi orang-orang yang bukan memeluk agama Kristen atau Nasrani gitu ya, apa sih sebenarnya arti dari pencerahan ilahi ini? Ya kan gini ya, saya menganut teologi reform dalam sisi Kristen Protestan. Maka saya adalah orang yang percaya tidak ada lagi inspirasi Allah kepada manusia setelah kitab Wahyu ditulis. Dan tidak ada lagi wahyu dari Allah kepada manusia. Yang tinggal adalah iluminasi atau pencerahan ilahi dari firman Tuhan yang kita baca. Jadi apakah Allah berbicara langsung lagi kepada manusia saat ini? Tidak. Dia berbicara melalui firman-Nya yang sudah lengkap, Kejadian sampai Wahyu. Lalu bagaimana kita tahu itu suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Nah ini sedikit kita bisa jadi bias juga gitu kan. Ya. Saya punya kebiasaan membaca firman Tuhan itu bukan cocok logi. Bukan saya lagi pengen makan bakso, lalu saya buka halaman berapa, tak, oh boleh makan bakso gitu loh. Atau pengen menikah, tiba-tiba kita buka, tak, berarti ini seperti ini jodoh saya. Atau ada masalah, buka, tak, Yudas gantung diri, kagak berani lo gantung diri. Itu saya bukan tipe model gitu. Bukan model gitu. Saya bukan model begitu gitu ya. Jadi aku adalah orang yang ngerti bahwa ini teologi saya gitu ya. Bisa nggak Tuhan kasih tahu saya pengen jadi sesuatu? Bisa, tapi itu tentatif sebetulnya. Apa artinya tentatif? Kita bisa tahu Tuhan kasih tahu kamu akan jadi gubernur gitu ya. Kita dalam pembacaan gitu ya. Ya. Tapi apakah itu pasti? Belum tentu. Karena itu hanya tafsiran tentatif kita. Maka kita harus cari tahu. Misalnya contoh gini. Ketika saya masuk ke DPR RI, 2012 itu harusnya pulang ke Babel menjadi gubernur. Karena hasil survei semua sangat bagus. Pasti jadi nih. Dan partai juga mau kasih. Teman-teman juga mau ngumpulin duit. Pokoknya semua beres. Ya saya di DPR RI saya jadi bergumul. Apa betul saya mesti pulang ke Babel jadi gubernur? Ya. Jawabannya dari mana? Nggak ada yang tahu. Nah, makanya saya lebih suka baca Alkitab itu ikutin tiap hari. Saya biasa baca Alkitab itu, dulu saya chronological Bible, biasa saya baca 5 tahun. 5 tahun saya ganti Alkitab lah. Nah, saya ikutin per tanggal. Tiap tahun satu tuh ya, jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Ya, Kejadian sampai Wahyu. Lalu saya akan baca itu sesuai harinya. Pengalaman rohani saya, ketika saya membaca harian itu, misalnya hari ini saya bergumul, saya terus berdoa, gak dapat jawaban. Saya mau di Babel apa enggak ya? Apa saya udah berhenti politik ya? Pas saya lagi baca Kisah Korintus misalnya, Paulus naik banding ke Roma. Tiba-tiba itu mengiluminasi saya, kalau saya mau jadi showcase, harusnya saya di ibu kota negara dan di ibu kota pemerintahan dan ekonomi. Bukan ke Babel. Berarti saya jadi gubernur DKI dong. Wow. Itu saya maksudnya iluminasi. Lalu bagaimana saya tahu ini benar dari Tuhan? Tentu saya butuh uji.
Cara ngujinya dari bacaan tiap hari, dari doa tiap hari, kita makin tahu dia ada 3 unsur buat satu borderline. Ini kita punya nafsu, ambisi, atau memang panggilan dari Tuhan. Yang pertama, pasti kalau dari Tuhan, tidak masuk akal. Impossible. Lu cerita sama siapapun, lu mau jadi gubernur DKI, semua ngakak ketawa sama lu. Dan semua liatin lu kayak orang gila aja. Karena harusnya lu jadi gubernur Babel. Istilahnya om saya tau gak? Hok, kamu tau gak pepatah kuno? Burung di tangan dilepas, pengen nangkap burung di udara. Kamu ini udah di tangan jadi gubernur Babel. Lu lepas, lu mau nangkap burung di udara, ini masalahnya lebih gendeng lagi kamu nih. Burungnya pun belum kelihatan di udara itu, Hok. Jadi kamu nih kalau ada bayangan bisa jadi gubernur DKI, orang bisa ambisi kan. Nah di situ kita cara mengukurnya. Jadi ibarat saya waktu saya main ke politik dulu, mau jadi ketua majelis dulu. Kalau saya pangkat saya adalah letjen atau brigjen atau mayor jenderal, saya menginginkan jabatan kasat atau panglima TNI masuk akal. Misal saya tentara ya. Tapi kalau pangkat saya adalah kopral atau cuma letnan 1, letnan 2, kamu bukan ambisi, kamu gila. Nah, secara logika, saya nggak mungkin jadi gubernur DKI. Siapa yang mau ngajak, siapa yang mau calonkan. Di Babel udah pasti, partai semua kasih. Ini yang pertama. Terus kedua, yang tadi bilang, nggak masuk akal. Yang kedua apa? Memalukan kalau kita cerita sama orang. Karena kalau ambisi pribadi, kita tentu tidak mau dipermalukan dong. Pengennya kita jadi hebat. Nggak ada orang mau menyampaikan sesuatu di depan umum yang memalukan. Ya. Kalau gunakan akal sehat kita pasti akan membuat keputusan apapun yang tidak memalukan kita. Yang tidak menjadi celaan atau menjadi tuduhan, salah paham orang. Semua pasti kita tidak mau. Bahkan kalau kita mau berbuat dosa pun, kita tahu ini dosa pun, kita sembunyikan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mau dipermalukan. Kita pengen kelihatan bagus. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahaya dan merugikan kita. Jadi selain malu, ini akan merugikan karir kita, merugikan reputasi, merugikan keuangan kita, merugikan bisnis kita, bahkan bisa merugikan nyawa kita. Nah, jadi kalau 3 unsur ini setelah kita mententatif, Tuhan kasih kamu sebuah tujuan tertentu, kamu selidikin terus, kamu doa terus, baca Alkitab terus, kamu akan makin yakin ini dari Tuhan. Itu kira-kira saya punya pengalaman seperti itu. So guys, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mengerti penjelasan dari Bapak Basuki Cahayapurnama mengenai istilah iluminasi dan juga bagaimana kita mengetahui tentang kehendak Allah atau suara Allah, suara Tuhan di dalam kehidupan kita? Jadi iluminasi adalah penerangan dari apa yang sudah kita baca. Kalau kita misalnya baca Alkitab hari ini, mungkin 10 hari kita melupakan, tetapi pada hari yang ke-10 kita mengingat kembali lagi akan firman yang kita baca. Itulah namanya iluminasi, penerangan yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu masalah dan diingatkan oleh firman Tuhan, dan itu adalah iluminasi, penerangan atau pencerahan dari firman Tuhan. Dan ketika kita mengalami ketakutan, mengalami duka cita, dan kita ingat suatu firman, dan kita ingat firman itu di dalam hati kita, dan itu membuat kita kuat, itulah namanya iluminasi. So, sekarang bagaimana? Apakah Anda mengerti? Apakah Anda memahami arti dari iluminasi? Jadi inilah guys, maka kita harus belajar sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa firman Allah sudah final, gak ada lagi suara-suara lain, dan inilah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi dasar kita untuk mengetahui kehendak Allah.
Jadi bagaimana Allah berbicara kepada kita? Melalui firman-Nya. Biarlah dalam penjelasan ini kita dikuatkan dan kita juga dapat melakukan memahami isi Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam kebenaran. Shalom.